Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Al-Fatihah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kejembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga takkan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terbaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, adzabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsyafan dalam menginjak jalan kebajikan. Empat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka
lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan mengingat surah Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing, mengingat surah Al-Ghafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman, tentram, gemah ripaloh jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada segala ikhwan tertanda Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan merubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Ila hadrati Pangarsa Guru Agung. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala min baitihi ajma'in kullu syai'in billahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Thumma ila ruhi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila al-malaikati al-muqarrabin wal qanutiyyin wash-shuhada'i was-salihin wa ala kulli rahmatin wa ila ruhi abina Adam wa ummina wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin kullu syai'in billahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين كل شيء بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء الأخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية النقشبندية مع أهل السورية وجميع الأهلية خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ أبي القاسم جنيد الغزالي وسيد الشيخ معروف القرخي وسيد الشيخ الساقطي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن بصري وسيد الشيخ جعفر صادق وسيد الشيخ أبي يوسف الحمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البستاني وسيد الشيخ شاه بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة الإمام رباني وإلى حضرة الشيخ أحمد خطيب بن أبو غفار السنباسي وإلى حضرة الشيخ حازم طلب بن طارق الشرباني شيخنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد شيخنا المكرم شيخ عمر صاحب الرقبة العظيم وشيخنا المكرم شيخ محي الدين محمد أبو الدار سيف الله المسلول القدر الجوهر المقدس وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخهم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير كل شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن فوقها إلى فوق بلاد آدم إلى يوم القيامة كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
والفساد نورا ويشهد حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقاب وتنحل بالقرآن وتقى بالحوائج وبلغ بالغرائب وحسن خاتم وشرف الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل أحد ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنقلب به الأمراض وتفرج بالحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتيم ويستغفر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنقلب به الأمراض وتفرج بالحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستغفر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Muttaqin wa ya Sofatal Abidin wa ya Qawiyya Arkan wa ya Habibur Rahman wa ya Mujriya Kalamil Qadim wa ya Syubhas Qawmi Saqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sebelum manaqib Sultan Abdul Qadir Jilani, kutipan dari kitab Qudul Arif Manaqib Jilani dan kitab Tafsirul Khatir Qimah Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqibnya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat. Dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat. Diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah sebagai berikut. Mangkobah ke-39, setiap datang tahun baru, memberitahu kepada Syekh Abdul Qadir peristiwa yang akan terjadi pada tahun itu. Diriwayatkan di dalam kitab Bahjatul Asrar bahwa Syekh Abdul Qadir pada suatu saat terbang melayang-layang di atas ribuan manusia di majlis pengajian yang beliau pimpin. Beliau bersabda, "Tiada terbit matahari melainkan mengucapkan salam kepadaku. Pada setiap datang tahun selalu memberi salam kepadaku dan memberitahukan yang akan terjadi pada tahun itu. Pada setiap datang bulan memberi salam kepadaku dan menceritakan apa yang akan terjadi pada bulan itu. Demikian pula setiap datang minggu dan hari itu memberi salam kepadaku dan memberitahukan yang akan terjadi pada minggu dan hari itu. Demi zat Allah yang maha mulia, orang-orang yang suka dan duka semuanya itu diberitahukan kepadaku. Pandangan mataku selalu di Lauh Mahfuz dan aku tenggelam dalam lautan ilmu Allah dan lautan musyahadahnya. Akulah yang menjadi hujah Allah. Akulah yang menjadi pengganti Rasulullah SAW. Akulah yang menjadi pewarisnya di bumi. Manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, jin ada gurunya. Aku guru semuanya. Allah mansur alaihi nafahati wa ridwan wa midana biasal fi kulli waqti wa makan. Mangkobah ke-40, Syekh Abdul Qadir diberi buku untuk mencatat murid-muridnya sampai hari kiamat. Diriwayatkan di dalam kitab Bahjatul Asrar, Syekh Abdul Qadir pernah berkata, "Aku diberi sebuah buku yang luasnya sejauh mata memandang untuk menuliskan nama-nama muridku sampai hari kiamat. Semua murid itu telah Allah berikan kepadaku dan telah menjadi milikku. Aku pernah bertanya kepada malaikat Malik, apakah ada dalam neraka murid dan sahabatku? Malaikat Malik menjawab, tidak ada. Saya berkata, aku bersumpah demi kemuliaan Tuhanku, tanganku atas murid-muridku seperti langit menutupi bumi. Andaikan murid-muridku itu buruk, maka akulah yang baik. Dan aku bersumpah demi keagungan dan kemuliaan Tuhanku, dua telapak kakiku tidak akan bergeser di hadapan Tuhan kecuali sudah mendapat keputusan bahwa aku bersama muridku telah masuk surga." Lebih lanjut beliau bersabda, "Tanganku tidak akan lepas dari kepala murid-muridku walaupun aku sedang ada di timur dan muridku ada di barat. Lalu muridku itu tersingkap auratnya, maka tanganku
akan segera menutupinya. Demi keagungan dan kemuliaan Tuhanku, pada hari kiamat aku akan berdiri tegak di hadapan pintu gerbang neraka. Kalau ada muridku yang dimasukkan ke dalam neraka, sekali lagi aku tidak akan bergeser sebelum semua muridku masuk surga. Karena Allah yang Maha Kuasa telah menjanjikanku bahwa murid-muridku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Barang siapa yang berguru serta mahabbah kepadaku, pasti aku menghadap kepadanya. Dan malaikat Munkar Nakir telah berjanji padaku bahwa mereka tidak akan menakut-nakuti muridku. Allahumma anzurna alaina faturidun wa amidana kulli waqti la radhi sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbir rabbani wal qasis wa madani Sidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qudus al-Fatihah. Ya dan amin. Suratul Muslim suratul ladzina an'amta alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir mitaka tahhir qulubana min kulli wajhin yuqahiduna musyahadatika muhabbatika wa min ala sunnah wal jamaah syariah suduruna yasir bi umurana wa barik man syubiha dumuna umana wa ghfir biha dzunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa baligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa sirri khabatana wa sirri hujjatana wa ja'alna biha minal muttabi'in li syari'ati nabiyil mutasibin muhammadin muhammadin nabi wasrati wa taqana biha sunnati wa la tahrimna qawla syafa'ati wa syurna bi zumrati wa nabiyil muhajirin wa syai sabiqin ashabi amin ya arhamar rahimin. Rabbana afrika alaina sabran wa sabit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin. Allahumma lakal qulu wa bikal qulu wa minkal qulu wa ilaikal qulu wa antal qulu wa qulu qulu birahmatin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sa'ilul amri wa muslimin wa ala alihi wa sahbihi barakatuh wa karamati sultan wa ya kaidil zaman syahidi Muhammad Abdul Qadir Al-Fatihah. Alhamdulillah ya kana wa tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wa bi fadlillah wa bi syafaati Rasulillah wa bi karamati awliyaillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'ahu. Semuanya alhamdulillah yang kita hormati, yang kita junjung, kita ikuti, khususnya sahabat Muhammad Abdul Qadir Mas'ud. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, jasmani, karomah dan barokahnya selalu tercurah untuk kita semua. Amin. Melalui kalimat la ilaha illallah. Wa'alatul tauhid. Saya hormati dan Allah muliakan, khususnya Alijah dan semuanya yang hadir pada malam hari. Mudah-mudahan semuanya panjang umurnya, sehat sentosa,
tambah kaya, tambah soleh, tambah istiqomah, dan kita semua kecipratan oleh kesolehan mereka. Alhamdulillah. Ikhwan akhwat ibu bapak, sekarang bulan Muharram. Bulan Muharram ada berapa huruf? 1, Mim, 2, Ha, 3, Ro, 4, Mim kedua. Muharram. Mim pertama oleh pengasahabah ditafsirkan mujahadatun nafs. Mim kedua haknya ditafsirkan hifdzul hurmah. Hifdzul hurmah. Ro-nya ridho. Mim kedua mahabbatu. Mim pertama mujahadatun nafsi, artinya adalah mengurangi nafsu. Apakah nafsu itu? Apapun nafsu. Kalau mau sholat harus pakai nafsu. Kalau mau sholat harus pakai nafsu. Mau makan pakai nafsu. Bikin anak pakai nafsu. Bikin kue pakai nafsu. Segala macam bikin harus pakai nafsu. Nafsu itu sesuatu yang ada tapi tidak terlihat, ya. Ada apa tidak? Ada. Terlihat atau tidak? Tidak. Tapi terasa, ya. Terasa. Terdengar. Terdengar? Ya, terdengar. Yang nyuruh kita sholat? Nafsu. Yang nyuruh kita makan? Nafsu. Yang nyuruh kita apalagi terserah juga. Marah? Nafsu. Semua pakai nafsu. Tidak terlihat tapi terasa dan terdengar. Bahkan kita seringkali terkecoh, ya. Apa katanya? Terkecoh. Terkecoh oleh apa? Nafsu. Nafsu. Nafsu itu bahasa Arab. Bahasa kita mah wing. Ya. Apa? Wing. Bahasa Jermannya wing. Kula. Aing. Aku. Itu nafsu. Diri. Diri yang tidak terlihat. Diri yang terlihatnya oleh orang lain. Kita mah tidak bisa melihat. Kenapa harus diperangi? Tahu kenapa harus diperangi? Karena nafsu, inna nafsa la ammaratu bisu. Nafsu itu nafsu kita. Diri ini wing, aku, itu seringkali mengajak, mendorong tendensi kepada keburukan. Kalau makan baik atau tidak? Baik. Tapi makannya kebanyakan baik atau tidak? Tidak. Bahasa Jermannya kemerdekaan. Kemerdekaan. Itu tidak baik. Kalau ada cewek cantik nih, depan kita lewat, kita lihat, boleh apa tidak? Boleh.
Bapaknya lihat cewek cantik Boleh. daripada lihat cowok ganteng bapaknya. Mendingan lihat cewek cantik. Normal. Ada cewek cantik lewat depan kita liatin, tapi ngeliatinnya keterlaluan, nggak gede. Nah, dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari tengah, udah. Ya, semua dipapai, dipapai, dipototin, dan rambutnya, lehernya, ya, dadanya, pinggulnya, pahanya, betisnya, kakinya. Nah, itu pekerjaan. Padahal kalau hanya melihat saja wajahnya, subhanallah, cantik amat, nggak apa-apa, ya. Makan sedikit sebelumnya nggak apa-apa. Tertawa boleh? Boleh. Asal jangan keterlaluan. Ya. Yang tidak boleh itu joget, boleh joget? Boleh, asal jangan. Sholat boleh? Boleh, asal jangan. Waktunya kerja ini sholat terus nggak tahu sholat apa. Boleh tidak? Tidak boleh. Zikir boleh? Harus, sholat harus. Zikir terus? Tidak boleh. Kelewatan. Kata Abah, kalau kemarin itu di Subang, zikir ini apa? Zikir yang metode baru ini Kanan kiri. sama yang jaminan kesimara. Dengdek kakatuhu, dengdek kak kenca. Seperti pohon yang ketebakan ke depan, ke belakang, kanan. Kata teh ijo, katanya kemarin di Subang, kata teh ijo, zikir ini mah dengan metode ini, ya kanan ke kiri, sepertinya nggak mau berhenti. Kata teh ijo, abah cerita mungkin teh ijo, kata abah tidak boleh seperti itu. Nah, apa katanya? Tidak boleh, harus berhenti. Kalau terasa tidak ingin berhenti, tidak mau berhenti, harus dijaga keseimbangan, gitu. Nah itu pekerjaan nafsu itu, pekerjaan nafsu tidak terlihat tapi ada, ya. Dan kita seringkali menjadi imbas diri kita, bahkan orang lain. Kalau marah boleh marah? Boleh, kata siapa? Nggak boleh. Asal jangan kelewat. Kata abang dulu sekali, kalau marah, kalau ibu bapak kita semua marah, hanya di kata-kata saja. Cuma marahnya, saya nggak bisa marah lagi. Marah hanya dalam kata-kata saja. Kata abah, itu luarnya, dalamnya lebih dari itu. Goblok. Misalkan ya, sensor, on, dan sensor, atau apalah, dasar. Itu kata-kata hanya segitu, dalamnya lebih dari itu. Yang terekspresi lewat wajah, lewat kata-kata saja, itu dalamnya mungkin lagi pegang golok. Gitu. Apalagi misalkan diekspresikan marah kita, diekspresikan dengan memukul. Oh, kita marah misalkan ke siapa? Pukul. Dalamnya pakai belati. Ya, luar biasa ya. Dalamnya pakai pisau. Membunuh.
marah. Boleh marah, asal jangan kelewatan. Gitu. Kalau nangis boleh? Boleh tidak nangis? Boleh. Boleh, asal jangan kelewatan. Silahkan tertawa, menangis, jangan ditahan. Kata siapa Abah tidak pernah menangis? Kata ibu, si bapak mah nangisnya tengah malam. Dulu si bapak mah nangisnya tengah malam. Tapi nggak tahu nangis karena apa. Yang jelas nangisnya tengah malam. Silakan dipikirkan saja. Abah suka marah? Suka marah. Tapi kalau yang sesuai, kalau ajaran TKN, ajaran guru atau gurunya disentuh, nah, baru marah. Atau Islam disentuh, baru marah. Kalau kita marah, gaji telat, marah. Wah, itu mah kita ya, bangsa murid. Abah mah Islam disentuh, marah. NKRI disentuh, marah. Merah putih disentuh, marah. La ilaha illallah disentuh, marah. Dinistakan Allah. Apa anak musik itu? Dulu waktu kolom KTP, kolom agama di KTP, masih ingat? Abah, ini saya nonton TV. Namun jadi wajib perang. Kolom agama di KTP, rencana kamu dihilangkan ya dulu ya? Nah. Oh, jadi wajib perang. Wey, keren. Abah kan panglima perang. Gitu. Abah itu marahnya, nangisnya, tertawanya itu hasil menahan, hasil menang nahan gitu, menang nahan, ditahan, gitu. Karena ya dalam hadis kan gitu, yang gagah itu bukan bodinya six-pack yang kuat, jasmaninya bukan, tapi yang bisa menahan diri pada saat marah, tinggal dulu pada saat marah dan lain sebagainya, sejenis marah gitu. Semua gerak emosi, semua gerak nafsu ditahan kuat orang itu. Nah itu nafsu. Mujahadatun nafsu, memerangi hawa nafsu. Kenapa kita harus melawan nafsu kita, melawan diri kita? Karena diri kita cenderung kepada dikontrol, self control, dikendalikan diri. Supaya seimbang, tidak kelewatan batas, tidak keterlaluan. Gitu. Makanya kita diajarkan oleh zikir jahat untuk menutup suara-suara diri yang terdengar tapi tidak terlihat di dalam hati. Tadi kata Pak Haji Haris, zikir metal. Tadi zikir metal katanya. Ya, zikir metal atau jika-jikanya suara-suara itu sudah ya, dikenalnya gitu ya. Zikir jahar semakin kencang, semakin memekikkan telinga, menutup telinga, apanya? Suaranya. Itu akan semakin meresap, masuk terinternalisasi, menutup suara-suara diri yang tidak baik. Dengan suara apa? La ilaha illallah. Semakin kencang, semakin tertutup, semakin banyak, semakin tertutup. La ilaha, nafi, taholi, dikosongkan semua suara yang tidak baik, suara dalam hati. Kan ini semua suara ini, ya lebih jelas suaranya kalau kita merem. Nah, ini semua suara yang di rumah. Di rumah ada apa aja di rumah? Di rumah ada apa aja, Bu? Bapak, di rumah ada apa aja? Mama ada mama? Mama muda ada?
Televisi ada? Oh, itu suara itu. Rumah ada rumah? Motor ada? Mobil ada? Motor tetangga ada? Oh, motor tetangga ada di rumah. Ada puasa ada. Ya, itu semua suara negatif yang merombong, membuat diri kita rusak, apalagi membuat orang lain rusak. Itu ditahan, dibendung, dikontrol oleh suara la ilaha illallah. Mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Rajana min jihadil asghar. Minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang paling besar. Apa? Jihadil nafsi, melawan diri. Itu. Ya, kenapa perang melawan diri adalah perang yang terbesar? Kenapa? Karena dengan menahan diri, perang dunia kedua, kesatu tidak akan jadi kalau para prajuritnya menahan diri. Gitu ya? Paham ya? Kenapa disebut perang yang paling besar? Karena ini masjid, ini mic, HP, baju tidak akan ada ya kalau diri kita, jiwa kita tidak mampu bangun. Gitu. Melawan diri, berperang melawan diri, melawan kebodohan, kemalasan, kemiskinan dan lain sebagainya yang negatif yang bisa merusak peradaban umat manusia. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah mengikuti al-silsilah khususnya permasalahan supaya kita bisa dengan sungguh-sungguh melawan diri dan menjadi manusia murid yang benar-benar sempurna, ya, sempurna yang bisa mengejar batas minimal saja tuh yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Kita ikut kepada guru, gitu ya, ikut kepada guru, karena Abah Aos itu adalah model kesempurnaan murid. Kita harus bisa seperti beliau yang kayak tadi, atuh jika begitu ya, atuh jika tenang bahasa Indonesia, atuh mirip suaranya ya, atau mirip bajunya. Kata Abah pakai baju warna merah putih atau sampai dalaman lah putih, gitu ya. Siap? Sampai dalaman merah putih. Saking dalam rangka kita mengejar mahabbah kepada Syekh Mursyid, dalam rangka kita mengejar mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madhubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadan. Mukadimahnya ikut Dr. K. Haji Suhudul Anwar. Mujahadatun nafs. Ini ada levelnya, ada level basic, intermediate, ada level advance. Saya ingin mencontohkan mujahadatun nafs level advance. Kalau godaan janda itu basic, itu basic. Itu kita ngamain di situ dah. Pertama, Uwais Al-Qarni. Kita dengar semua nama Uwais Al-Qarni, seorang yang mulia sampai baginda Rasul berkata kepada Abu Bakar dan Umar, kalau engkau bertemu seorang bernama Uwais dari Murad, dari Yaman, minta doa. Minta di doa. Ngomongnya ke siapa? Ke Abu Bakar, dan dia punya kebaikan. Kalau sekiranya dibagikan kepada seluruh manusia, maka semuanya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang membuat Uwais Al-Qarni mendapatkan kemuliaan itu? Berbakti kepada ibunya, iya, tapi bukan nomor satu ternyata. Uwais Al-Qarni melakukan mujahadatun nafs. Apa? Beliau asa bainan nas wa yarmunahu bil hajari. Beliau hidup di tengah-tengah masyarakat dan orang-orang memperlakukan dia semena-mena. Yarmunahu bil hajar. Terkadang dilempari pakai batu. Kenapa? Yazunnuna annahul majnun. Mereka mengira bahwa dia orang. Wa yanalu aza min alsinatihim. Dan Uwais Al-Qarni sering mendapatkan perkataan-perkataan jelek dari mereka. Jadi kalau ngomong sama Uwais udah jelek aja bawaannya. Apa yang dilakukan Uwais? Ya'fu wa yasfahu, memaafkan dan melapangkan dadanya. Kalau tahu siapa Uwais, mereka akan tertunduk kepada mereka. Uwais Al-Qarni dia punya karomah. Beliau hidup bersama dengan zaman Rasulullah, asa fi asri Rasulillahi wa lam yarahu. Hidup pada zaman Rasul tapi belum pernah ketemu. Maka saya termasuk gak setuju kalau beliau digolongkan tabi'in. Tapi as-sahabi muhadram, sahabat Nabi tapi tidak bertemu. Secara zahir gak ketemu, tapi secara rohaninya selalu bertemu. Uwais Al-Qarni sering ketemu Rasulullah secara ruhaniyah. Maka sampai Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, ada sahabatku namanya Uwais, kamu minta doa kepada dia. Kira-kira nih, bapak-bapak, ibu-ibu kalau ketemu Rasulullah setiap minggu sekali, kira-kira merasa apa? Paling suci dah. Betul ya? Bersyukur alhamdulillah bertemu dengan Rasulullah. Mulia. Itu Uwais mengalami itu. Tapi ketika orang merendahkan, beliau tidak mengatakan biasa-biasa aja. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Mujahadatun nafs, tidak memperlihatkan kemuliaan dia. Uwais Al-Qarni, beliau bisa mengalahkan nafsul ujub, nafsu takabbur, nafsu ujub dan nafsu som. Yang kedua, Abdul Wahab As-Sa'rani, beliau wafat 973, abad ke-10. Beliau punya kitab Anwarul Qudsiyah. Kitab ini menjadi rujukan. Saya merasakan kitab ini kitab kesenangannya Abah Anom dan Abah Haus. Ini kitab ini luar biasa. Kalau kita baca itu Masya Allah, mertua lewat kagak kelihatan. Ya lewat kelihatan. Abdul Wahab As-Sa'rani, beliau ketika mendapatkan sampai husnudnya kepada Allah, beliau melalui rajulun ummi, seorang yang ummi, yang la ya'riful qira'ah wal kitabah, yang enggak ngerti baca, enggak ngerti nulis. Yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, orang sekampungnya tidak tahu bahwa dia seorang wali. Bahkan dia tidak tahu dia seorang alim. Nyebut ustaz aja alergi. Nyebut dia nih, nyebut gurunya Abdul Wahab As-Sa'rani, ustaznya nggak pantas bagi mereka. Tapi aiqantu annahu waliyan wa aliman. Tapi aku yakin, seyakin-yakinnya bahwa guruku itu seorang alim yang luar biasa. Bagaimana mujahadatun nafs? Disuruh berzikir, zikir Pak. Zikir. Saya membayangkan, tapi di situ nggak ditulis, tapi saya membayangkan beberapa lama dia berzikir, dia lapor, apa yang kamu dapatin? Misalnya, saya ketika berzikir, saya terbuka pandangan mata saya. Saya lihat kuntilanak pojok. Kata gurunya, belum apa-apa, terusin. Belum apa-apa, terusin. Nggak ada apa-apanya itu.
Itu masih level-level kecil itu. Itu masih yang jualan karomah. Dan kita masih boleh jualan karomah, Pak, buat tambahan. Dia buat tambahan. Gaji sekolah, gaji guru kecil. Jadi petugas malaki kecil juga. Kalau gak ada tambahan kayak gitu, tak buat tambahan gak apa-apa. Jual karomah gak apa-apa, repot gitu. Terusin zikirnya. Lalu beliau berzikir. Apa yang kamu dapatkan? Aku merasakan halawat berzikir. Kenikmatan yang tadi dikatakan oleh guru kita, sama Abah juga. Bukan itu tujuan zikir. Bukan itu tujuan zikir. Sampai beliau mengatakan jahatu nafsi hatta sirtu ara arzalahum khairan minni. Aku bermujahadah, terus berzikir sampai ketika aku bertemu ahlul maksiyah fi maksiyatihi, orang ahlul maksiat, preman yang tatoannya pemorengan. Preman lagi ngakuin maksiat. Aku melihat seseorang yang sedang bermaksiat di depan mataku, dan aku mengatakan huwa khairan minni, dia lebih baik daripada aku. Dia merasa dia lebih hina daripada orang yang ahli maksiat. Dia bingung, kok begini ya? Lihat orang mabok, saya lebih hina daripada orang mabok. Dia lapor pada gurunya. Apa kata gurunya? Itulah samratul zikr, buah daripada zikir. Ketika nafsu ujubnya sudah diangkat oleh Allah, yang tadinya beliau mengatakan ketika saya bertemu dengan guru saya, semua kitab saya suruh dijual semuanya, sampai saya merasa saya nggak punya ilmu lagi. Kenapa? Al ilmu fi sutur, ilmu saya masih di dalam tulisan, masih nyontek. Tadi saya juga nyontek juga di HP. Masih nyontek saya. Kenapa? Ilmu saya masih dalam tulisan. Buku saya suruh jual semuanya, gak ada ilmu lagi saya, gak punya modal lagi. Tapi ketika dia bisa mengalahkan keujubannya, kesombongannya, maka ilmunya semuanya masuk ke dalam sudurnya. Ya kayak handphone aja, kayak handphone, kalau lagi error kan gak bisa masuk WA, gak bisa masuk kan. Oh ini kenapa nih ada error nih? Oh ini penyakitnya nih. Dia nih di setting lagi, terbuka, masuk ke WA, dan dia pada masuk. Gak lagi, dia pada melek. Al-Imam Al-Ghazali, beliau diantara belajarnya ada beberapa riwayat. Beliau mendapatkan nur ilmunya setelah beliau menulis berbagai kitab adalah ketika beliau menjadi marbot di Masjid Jami Umawi 2 tahun. Jadi tukang bersihin kamar mandi. Kitabnya dibaca di Masjid Umawi, yang nulis kitabnya lagi bersihin. Korek. Nggak mau perkenalkan saya Al-Ghazali At-Tusi. Kata guru saya, Profesor Dr. Hasan itu, kalau dia mengatakan seperti itu, maka karpet merah akan digelarkan kepada beliau. Tapi beliau tidak, Anna Muhammad. Saya nama Muhammad, nggak bohong dia. Namanya Muhammad bin Muhammad Al. Tapi kalau dia mengatakan Anna Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, semua ulama akan tunduk kepadanya. Tapi beliau menghilangkan mujahadatun nafs, menghilangkan hijabnya. Sampai ketika beliau berhasil, masuklah ilmu-ilmu dan menghasilkan karya yang luar biasa. Kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Munqizu Minad Dhalal. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, siapa yang mengantarkan dia kepada kewalian? Sunan Bonang. Ngajinya apa? Nggak ada. Saya baca di serat-serat itu, nggak pernah Sunan Kalijaga ngapalin Alfiyah, kagak ada, Pak. Nggak ada Sunan Kalijaga ngapalin Imriti, kagak ada.
Ngapain dia jadi kewalian yang menjadi kewalian? Suruh jagain tongkat. Suruh jagain tongkatnya Sunan Bonang. Sunan Kalijaga preman. Jagain kampung dibawa, jagain tongkat. Lihat. Mujahadatun nafs. Dia bersabar. Dia menghancurkan dirinya. Dia menghancurkan kesombongannya. 3 tahun setelah dia menjaga, nggak pakai ngaji lagi, ilmunya mah guru kita Abah Awas pun seperti itu. Beliau sampai datang, kan ibaratnya begitu. Abah sampai datang ke Abah Anom, tapi nggak kayak kita cengeng. Abah yakin. Abah Anom tahu apapun yang dialami oleh muridnya. Abah cuma duduk, Abah tahu. Benar, kiai-kiai pada ninggalin, kan begitu ya? Betul nggak Pak Jesa? Kiai-kiai ninggalin dia, ustadz ninggalin, santri pada pergi semuanya. Kan begitu, Abah mengalami itu masyarakatnya Pak. Dikucilkan, sampai mau makan apa tuh ajaran gaos. Gak dikasih apa-apa, proyek diputus semua. Proyek tahlilan diputusin. Kan pusing kita. Emang penghasilan dari situ Ustaz. Bisnis kagak, gaji kantor kagak. Kalau di embargo dari Pak kita puyeng juga. Lihat apa? Benar. Apa yang dikatakan oleh Abah? Yang saya sering mengatakan, kalau pas itu posisi saya ditanya begitu, saya akan bilang, Abah minta amalan biar pada gendut semua perutnya. Saya mau benar, tapi Abah mengatakan apa? Bukan salah mereka, bukan salah para kiai, tapi yang saya salah adalah saya. Bisa menghilangkan hijab keujubannya, maka ilmunya masuk semuanya. Itu mujahadatun. Oh Ustaz, tapi tadi di Bangkobar Syekh Abdul Qadir mengatakan aku adalah guru semuanya. Jangan lihat akunya ini, akunya Syekh Abdul Qadir. Jangan melihat ketika Abah mengatakan Abah, itu Abahnya Abah. Jangan dilihat ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan kum biizni, bangunlah dengan izinku. Akunya ini bukan akunya dia. Bos. Kenapa? Karena prosesnya sudah lewat beliau. Sudah menghilangkan diri beliau. 12 tahun Syekh Abdul Qadir. Bahkan belajarnya 30 tahun beliau. 12 tahun beliau pergi ke suatu tempat yang orang lain gak kenal dia gak kenal siapa-siapa. Dan dia memantapkan dirinya untuk meminta-minta. Dihina, direndahkan, diterima 12 tahun. Kita baru 3 bulan difitnah udah stres. Katanya bisa berkoordin. Ini 12 tahun dikucilkan, dihinakan, sampai hilanglah keakuannya. Maka ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan aku, A-nya A besar, yaitu Allah. Begitu pula Abah ketika mengatakan Abah itu bagi beliau adalah Abahan. Sudah tidak ada keakuannya. Kalau masih ada keakuannya, itulah yang menghalangi seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dikatakan saya mau balik soalnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man billahi anta masiri wa ridha kama tabi amini wa habbatan wa mubatan wa amini wa ta'ala. Harapan guru-guru kita beliau dari Bapak yang kami dahulu kepada Syekhina Muhammad Murad bin Hadrati Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Fatihah.
segenap para pendengar musik menuntut kepada Nabi Allah ya kayak masjid Al-Ghanim Iwan Ahwat yang dimanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap masjid punya kebijakan masing-masing. Lain toreko, lain guru, lain aturan. Mbah Malik mursyid berbagai toreke, diantaranya adalah Khadijah Sandian. Beliau adalah gurunya Habib Lutfi. Dalam ajarannya punya ajaran sendiri. Di acaranya kalau sholat zuhur azannya tetap jam 12, tapi nanti qomatnya setengah 2. Di azan dulu sholat sunnah, terus nunggu qomatnya setengah 2, baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nanti kalau setengah 2 qomat. Mbah Malik pernah ada kejadian udah setengah 2 belum qomat juga, belum nguduh, terusin udah kita nggak ada yang berani sampai setengah 3 waktu asar mau habis. Akhirnya ada ikhwannya udah qomat aja, qomat sholat zuhur. Mbah Malik masih sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sampai asar selesai masih sallallahu ala maghrib isya besoknya sampai minggu depan bulan depan masih sallallahu ala Muhammad. Tasbihnya masih konon sampai 3 tahun sallallahu ala, saking nikmatnya baca sallallahu 3 tahun. Kayak Kanjeng Sunan Kalijogo jaga tongkat juga selama 3 di Jawa Sunan Kalijogo. Kalau di Jakarta juga ada di dekat Jembatan Besi Sunan Kalijodo. Sunan Kalimalang. Bagi kita murid-murid awam nggak pakai itu. Wah ngikut nanti zuhur setengah 2, asar setengah 5, subuh enggak, karena kebijakannya masih. Habib Lutfi juga beda. Habib Lutfi itu terkenal dengan asapnya, rokoknya kuat. Ya biarin, karena beliau punya kebijakan sendiri. Mungkin bagi sebagian orang ada suudon, katanya juraganya Habib, juraganya Wali, ngebul nggak berhenti. Kadang juga ada orang suudon, tapi jangan salah. Menurut Sahibul Asrar Kiai Mas'udi, Habib Lutfi itu udah termasuk udah ada di sebelah kanan posisinya. Duduk sebagai kutub, wali kutub, Sultan Aulia adalah guru kita, sahabat. Di belakang guru kita ada wali imamani namanya, 2 imam, kanan dan Habib Lutfi udah di kanan, kanan kiri ada. Belakang wali imam adalah wali autar 4 orang, barat, timur, utara. Wali autar belakangnya adalah wali autar. Terus wali Yokoba, wali Jawa, terakhir wali murid. Terus yang hadir wali nikah. Tapi kemudian dibahas, ternyata ada orang tahu kenapa sih Habib Lutfi merokok mulu. Ternyata beliau itu dikasih penglihatan yang sangat luar biasa dan tidak bisa membendung. Kalau melihat orang ini kelihatan ini ahli maksiat, ahli neraka, juga kelihatan. Wajah aslinya juga kelihatan. Maka untuk menyamarkan pandangan, di pandangan disamarkan dengan melalui asap rokok, biar nggak terlalu jelas. Kasihan. Kalau kita merokok begitu nggak alasannya? Gitu nggak? Maksudnya malah biar dalam ini kurang jelas. Sama kayak Gusmik, pernah tahu Gusmik? Pelosok itu kemana-mana juga pakai kacamata hitam. Kenapa? Karena dikasih penglihatan, ini ketemu sama orang, ini ahli neraka apa di surga, ini kelihatan.
Maka untuk menyamarkan pandangannya pakai kacamata hitam. Kalau di kita ada orang pakai kacamata hitam, kesannya siapa? Tukang itu Gusmik itu luar biasa dapat ya. Datang ke klub, datang ke diskotik, datang ke tempat pelacuran, pesen juga datang lihat-lihat, oh yang itu dibayar nggak? Dibayar lebih malah. Itu yang itu berapa yang mau depan 300 kong, ini saya bayar 400, masuk ke kamar ya. Begitu masuk kamar, ditalkin lah kalau sekarang, ditalkin. Oh sih itu, nggak dia apa-apain, tapi tetap dikasih uang tip lagi. Kira-kira wakil talkin sekarang berani nggak kayak gitu? Berani nggak? Oh kadang-kadang makanya doang nggak bayar. Ini bayar tetap, mana dikasih lebih, itu dakwanya. Maka Gusmik di mana ini terkenal, boy, Kiai Nyentrik. Ini nggak bisa diikuti oleh siapapun. Virusnya nggak bakal kuat. Nggak bakal kuat. Ini kebijakannya, termasuk guru kita sekarang. Jadi yang tahu penyakit kita, yang tahu obatnya hanya guru mursyid. Beda-beda. Guru datang dengan yang lain beda. Ada seorang murid datang kepada gurunya ini, tapi bukan orang Senihen. Dia punya keluhan kesiangan mulu kalau bangun. Saya ini kalau bangun kesiangan mulu. Kira-kira ada nggak yang kasusnya sama? Ada yang suka kesiangan ya? Wah. Datang ke saya, terus mau apa? Saya pengen jamaah bareng saya. Subuh jamaah bareng. Kamu udah punya istri belum? Belum saya nikah. Disuruh nikah. Kalau disuruh nikah sama gurunya ya, yang nanti pengennya jamaah sama seknya. Nikah ya. Ternyata begitu nikah, malah tambah kesiangan. Bukannya tadinya jam 6 bangun, ini jam berapa baru bangun. Wah ini obatnya kurang manjur nih kan. Datang lagi ke chefnya. Saya udah nikah sama yang kesiangan lagi. Kata chefnya, tambah cie. Tambah satu lagi istrinya. Nah karena dia murid patuh, iya tambah satu. Akhirnya dia nyari lagi, dapat. Ya, nggak tahu jahe asli apa jahe bawang. Dapat. Setelah punya istri dua, malah tambah parah. Ini jam 9 baru bangun. Bangunnya juga jalannya juga udah gak karuan. Datang lagi ke kiainya, ke saya malah tambah kesiangan saya. Tambah satu lagi, satu lagi tambah. Ya karena dia ikutin guru, tambah lagi istrinya tiga. Ya setelah istrinya 3, pagi-pagi saya mau datang ke masjid, udah ada di situ itu orang. Ih, luar biasa nih orang setelah istrinya 3, cepat-cepat ada di masjid. Hei bulan sini, wah hebat kamu sekarang. Saya belum datang udah duluan. Belum datang apanya, makanya saya tidur di masjid. Di sana diusir, tidur di masjid. Kau bisa doa kan? Jadi yang tahu obat guru termasuk sekarang. Ini ada contoh, tapi abang nggak bakal kayak gitu kayaknya. Tambah lagi, wah keenakan kitanya deh. Istri marah juga, saya nggak ada niat, cuma bagaimana abang nyuruh. Ini terpaksa, relakan aja. Tapi abang nggak bakal. Artinya apa? Yang tahu penyakit kita ini guru. Maka tugas kita jangan protes, itu aja. Jangan protes. Apapun yang disampaikan oleh apa yang ramai sekarang, udah jangan protes. Ikut aja, dengerin aja, ngerti nggak ngerti ikutin. Ya. Karena guru kita ini sosok pengganti dan penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah karena apa? Kenapa? Diusir, takut sama orang Quraisy? Enggak, yang jelas itu karena perintah Allah. Bukan masalah takut, enggak takut, ngapain enggak ada yang ditakut dan Rasulullah kecuali Allah. Lalu kenapa hijrah? Atas perintah Allah. Tapi juga ada sebabnya. Kenapa? Karena ini orang-orang Quraisy ini sebabnya ngusir karena Rasulullah nggak bisa diajak kompromi. Rasulullah ditawari Muhammad, udahlah Islam mulai nyebar, kamu diem aja, nggak usah nyebarin Islam. Minta duit berapa? Ditawarin duit. Udah, kamu mau ngomong apa ya? Kita siapin. Mau berapa duitnya? Tidak, saya tidak butuh duit. Barangkali jabatan, ya silakan kau jadi pemimpin kami di sini. Kita semua tunduk, asal jangan nyebarin Islam. Kata Rasulullah, tidak. Atau barangkali mau perempuan, mau yang model apa, yang warna apa, tinggal ngomong Muhammad. Ini daftar namanya ada, fotonya juga ada, silakan. Mau dari suku mana? Ya. Mau yang segel, mau yang pengalaman. Rasulullah juga geleng Bapak, tidak, saya tidak butuh itu. Inilah prinsip Rasulullah Shallallahu Alaihi. Makanya menurun kepada para mursyid. Para mursyid itu nggak bisa digoyang dengan bangsa begitu, enggak, ya, nggak bisa. Maka yang bikin kesal company itu orang-orang Toreko. Yang bikin susah Belanda menguasai orang Indonesia itu orang Toreko, orang yang punya guru. Makanya dimusuhin banget. Pangeran Diponegoro itu 5 tahun perang, Belanda itu rugi besar. Banyak dana yang dikeluarkan untuk Pangeran Diponegoro. Ya, kenapa selalu lolos? Beliau adalah bertoreko Naksabandia. Sadiliyah kalau ada. Syekh Tolha juga begitu. Syekh Tolha itu orangnya kalem, nggak kasar, lembut. Ya. Jalan dari Kalisawu menuju Polwat itu ada gang. Syekh Tolha sering lihat orang judi di situ, main judi. Kalau ada main judi, Syekh Tolha permisi, misi aman. Oh, lagi pada main ya. Terusin, permisi, saya mau ke masjid. Dan gitu. Nanti pulang dari masjid ini udah pada bubar itu orang, karena malu sama Syekh Tolha. Nggak tahu bubarnya karena malu atau pindah tempat ya nggak tahu juga. Oh, jangan di sini nggak enak. Tapi yang jangan bubar enggak. Ya. Syekh Tolha itu lembutnya. Lagi jalan ada orang nyangkul di sawah. Mama, panggilnya mama, orang Cirebon. Mama Tolha, mampir, pengen talqin, pengen belajar zikir. Di situ juga di galengan. Kalau ada gajah ditalqin di situ. Enggak pakai jaim, wah dulu keterlaluan di sawah. Enggak, kalau mau talqin ke rumah aja, bawa ayam belum, bawa beras, bawa ini, bawa. Enggak, di situ juga ditalqin. Makanya bisa punya Mama Agung Syekh Tolha. Lembut ya. Anaknya lumayan, ada 28. Istrinya juga nggak banyak, cuman 4. Itu pun istri dikasih, bukan Syekh Tolha ngejar-ngejar, enggak. Wah ini jahe lumayan. Syekh Tolha ditawarin, ada orang perempuan, orang kaya, orang tuanya senang, Syekh, ini saya punya anak perempuan nih, harta peninggalannya banyak, daripada buat orang lain gak karuan, nanti buat Syekh aja, nanti tuh sawahnya ini. Ditawarin. Ya, Syekh Tolha nggak enak nolaknya. Nggak tahu dia di belakang itu. Ya. Jadi begitu, bukan ngejar-ngejar. Maka di Sinarasa pernah rapat khusus wakil-wakil orang Cirebon. Saya datang itu. Ada Ki Johar Harun, ada Ki Abdul Aziz, itu duria-duria Syekh Tolha semua. Terus sih nggak ikut. Pertanyaannya itu, kata Ki Johar,
Syekh itu istrinya berapa sih? 4 katanya. Anaknya berapa? 28. Lah kok anak turunnya belum ada yang nurunin katanya. Lah barangkali ke Johar kan latar belakangnya kan dia ahli hikmah, tukang nyebur, sungguh. Dulu gitu. Saya pernah nyobain katanya. Pernah nyobain puasa itu. Belum selesai, istri saya udah ngomong apa? Nguasain saya biar disetujuin tak kawin lagi. Enggak bakalan kan. Kaget ya. Saya berpuasa belum kawan, udah disengket sama. Nguasain saya biar diizinin, enggak bakalan, saya udah tahu modalnya kan. Digituin. Saya dengerin aja, saya nggak ikutan. Modal. Ini guru-guru kita. Saya tolak itu begitu, ditangkap sama orang Belanda, nggak berontak, ngikut aja, ngikut di penjara di Karesidenan Cirebon. Yang bikin pusing orang Belanda itu kalau datang waktu sholat, duhur, asar, maghrib, isya, di penjara ada, di masjid kholwat juga ada. Ini orang Belanda kayak jadi, udah yang mana nih? Mana yang asli, mana yang KW sih? Sono ada, di sono ada. Biar aja. Udah keluarin aja tuh orang, dikeluarin. Alus, kalau saya kayak itu alus. Untuk menuju ke pesantrennya melalui kali namanya Kali Hubong. Di situ sarang buaya. Di situ Abah Sepuh ini disuruh berendam tuh di situ. Warok, rendam. Suruh rendam bareng buaya. Kira-kira bareng buaya mau nggak Pak? Harus berani ngomong aja, hei sesama buaya. Dilarang tadi. Buaya darat ke buaya air. Apa yang terjadi? Tapi semuanya dibidangin itu. Abah Sepuh udah ngomong buaya jangan ganggu murid saya. Akhirnya nggak akan terjadi apa-apa. Nggak ada jembatan, kalinya lumayan panjang. Ini kalau Abah Sepuh mau lewat, kalau Syekh Tolka mau lewat, ini baris buaya itu baris. Kalau Syekh Tolka mau, itu buaya bisa didorong. Baik buaya itu banyak bule di situ. Udah sikat saja. Itu buaya dengan senang hati naik ke dalam, tapi nggak dilaksanakan. Karena itu bukan caranya orang Abah Sepuh juga sama. Abah Sepuh juga dalam riwayat kan pernah di penjara. Ditangkap sama orang Belanda di penjara di Bandung, di penjara Sukamiskin. Di penjara di situ Abah Sepuh juga gak berontak, diem aja, ngikut aja. Cuman masalahnya yaitu ketika waktu sholat datang zikirnya kayak kita sekarang. Kanan, kiri, kanan, kiri. Kalau nyanyi kiri, kanan. Nah, kalau sekarang kanan, kiri. Lah. Ketika ke kanan, ini bangunannya ikut ke kanan, ikut zikir. Bangunan ke kanan, ya. Ke kiri, bangunan juga ikut ke kiri. Ikut goyang, ikut zikir, itu bangunan penjara ikut zikir. Sehingga kata Belanda, ayah naon dia. Lewat siapa? Ayah naon. Goyang, ikut dikir itu bangunan. Akhirnya kata teman, ayah naon dia. Itu orang bisa bikin kita hancur. Bisa runtuh itu gara-gara itu orang, udah keluar itu orang, itu bahaya wanita, kembali. Itu yang bikin pusing orang toreko, orang yang mencapai Islam. Makanya diputus. Orang Belanda mutus orang pinter, orang Belanda namanya Van der Plas, dikirim ke Mekah untuk mempelajari Islam. Pura-pura masuk Islam, mempelajari, ternyata kekuatannya ada di toreko. Bener, wah, paingan. Tahu paingan nggak? Pantesan itu si Anu orang toreko susah ditaklukkan, ini susah ditaklukkan. Berarti tugas kita sekarang meminimalisir jangan sampai kebanyakan orang masuk toreko. Maka dipikir
diputus. Silakan beriman, silakan Islam, silakan, tapi jangan sampai ihsan. Diputus jangan sampai ihsan. Makanya doa juga untuk minal muslimin wal muslimat mukminin, enggak ada muhsinin muhsinat. Allahu ghafir lil muslimin muslimat wal mu'min, enggak ada wal muhsinin wal. Oleh guru kita dimaklumatkan, pakai itu sekarang. Biar orang mikir bahwa orang yang belum punya guru masjid enggak akan bisa mencapai ihsan. Dikembalikan. Luar biasa guru kita. Alhamdulillah, jadi pada ala kasih ini kesimpulannya yang terjadi apa yang disampaikan oleh guru kita, nggak usah repot, ikut aja, nggak usah ikut mikir, nggak bakal bisa kita. Udah ikut aja udah. Jangan dibahas kok gini ya. Udah otak kita nggak nyampe. Udah ikut aja. Ya, ikut aja. Kalau ikut pasti katut. Kalau ikut pasti katut. Nggak hujan. Ikut aja. Pasti kita bersama dengan guru kita dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.